Ini berkas hitam akan membahas salah satu topik paling gelap, paling sering dibicarakan di internet bawah tanah. Hitman Marketplace di Dark Web. Apa itu? Besa Mafia. Besa Mafia adalah nama sebuah situs di Dark Web, bagian internet tersembunyi yang hanya bisa diakses pakai browser khusus seperti Tor. Muncullah sekitar tahun 2016. Situs ini mengklaim menawarkan jasa pembunuhan bayaran, Hitman Services. Operatornya diduga satu orang atau kelompok kecil yang sering disebut Yura. Hanya ambil uang Bitcoin, lalu kasih alasan bohong berulang-ulang. Hitman lagi sibuk. Hitman ditangkap polisi. Perlu bayar tambahan. Jadi, kalau kamu sedang putus asa, marah, atau punya masalah besar dengan seseorang, ingat, di balik semua itu bukan operasi sungguhan. Lalu, kamu mendengar ada situs rahasia di Dark Web yang berbisik pelan. Kami bisa selesaikan masalahmu secara permanen. Hanya dengan bayar pakai Bitcoin, targetmu akan hilang selamanya. Apakah ini nyata? Apakah benar ada orang-orang bayaran profesional yang siap menjalankan perintah itu? Atau ini semua hanya jebakan yang sangat berbahaya? Hari ini kita akan ungkap semuanya secara detail berdasarkan fakta investigasi jurnalis, laporan polisi internasional, dan kasus pengadilan yang sudah terbuka. Peringatan penting di awal, konten ini murni untuk edukasi dan peringatan. Saya sangat mengecam segala bentuk kekerasan atau tindakan kriminal. Jangan pernah dalam kondisi apapun mencoba mengakses dark web atau situs semacam ini. Ini ilegal, sangat berbahaya, dan bisa menghancurkan hidupmu selamanya. Dark web adalah bagian internet yang disembunyikan. Hanya bisa diakses lewat browser khusus bernama Tor. Di sana, ada ribuan situs .onion yang tak pernah muncul di Google. Salah satu jenis yang paling sering muncul adalah yang mengklaim menawarkan jasa pembunuhan bayaran atau Hitman Marketplace. Contoh paling terkenal, Besa Mafia, yang kemudian berganti nama menjadi Camera Hitman #Second Hitman Marketplace dan beberapa nama lain. Situs-situs ini muncul sejak sekitar tahun 2016. Tampilan mereka seperti toko online biasa. Menu harga, foto stok orang bertopeng hitam, dan tombol Order Now. Harga mulai dari beberapa ribu dolar sampai puluhan ribu, tergantung tingkat kesulitan. Mau kelihatan seperti kecelakaan atau bukan? Cara kerjanya sederhana. Kamu isi form online, upload foto target, alamat, jadwal rutinitasnya, lalu kirim Bitcoin ke dompet escrow situs itu. Dan setelah itu, kamu menunggu konfirmasi, menunggu bukti. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada operasi sungguhan di balik layar gelap itu? Atau hanya fakta tersembunyi yang menunggu untuk diungkap? Mereka janji akan kerjakan dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Sekarang, mari kita bahas Besa Mafia secara sangat detail. Situs ini sempat menjadi yang paling terkenal. Nama Besa diambil dari kata Albania yang artinya kehormatan. Mereka mengklaim dijalankan oleh kelompok mafia Albania. Tapi ternyata setelah investigasi bertahun-tahun oleh jurnalis Inggris Carl Miller dalam podcast Kill List dan hacker keamanan Chris Monteiro, terbukti ini adalah penipuan besar-besaran. Bagaimana caranya? Setiap orang yang order akan dapat respons otomatis, sama persis. Kami terima ordermu, hitman kami sudah siap. Lalu, setelah bayar, mereka kirim update palsu. Hitman sedang dalam perjalanan, dan beberapa hari kemudian, maaf, hitman kami tertangkap polisi, perlu tambahan biaya untuk keluar. Atau,
Target terlalu sulit, butuh upgrade paket. Semua itu hanya alasan. Tidak ada hitman, tidak ada operasi, hanya cover up yang terus berputar. Dan di baliknya, satu orang atau segelintir menghitung Bitcoin sambil tersenyum dalam gelap. Uang Bitcoin yang sudah masuk langsung hilang. Tidak ada hitman sungguhan yang dikirim. Beberapa kasus sudah masuk pengadilan, seperti kasus Stephen Irwin di Minnesota, Amerika, tahun 2016. Ia mencoba order pembunuhan istrinya lewat Besa Mafia. Setelah situs itu tak kunjung bergerak, ia nekat lakukan sendiri. Akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Lalu, kasus Christy Lynn Falkins di Nevada. Ia kirim sekitar 12 Bitcoin, saat itu bernilai $5.000, untuk menghilangkan mantan suaminya. Situsnya scam. Ia tertangkap dan dihukum 5 tahun penjara. Banyak kasus serupa di Eropa dan Amerika. Orang yang mencoba hire langsung ditelusuri lewat alamat Bitcoin mereka. Polisi internasional, FBI, Interpol, Metropolitan Police aktif memantau transaksi kripto ini. Artinya, bahkan kalau situsnya bohong, kamu yang memesan tetap bisa dipenjara. Karena pengajuan pembunuhan atau solicitation of murder itu nyata. Hukumannya bisa puluhan tahun penjara. Jadi, kesimpulannya, Hitman Marketplace di Dark Web hampir semuanya adalah scam penipuan. Tidak ada bukti kredibel bahwa situs-situs ini pernah berhasil menjalankan pembunuhan sungguhan. Tapi ancamannya tetap nyata. Kamu bisa kehilangan uang dalam jumlah besar, data pribadimu bocor, dan yang paling parah, kamu bisa berurusan dengan hukum dan dijatuhkan hukuman berat. Di balik semua janji gelap itu, bukan darah yang mengalir, hanya penyesalan dan jeruji besi yang menunggu. Dan jadi, kalau malam ini kamu masih ragu, ingat, kegelapan dark web bukan tempat untuk balas dendam. Itu tempat untuk jatuh. Berkas hitam kita tutup. Selamat malam.